terkait dengan perilaku gitu ya. Jadi banyak sekali cara yang dia lakukan, termasuk fisiologis. Jadi bagaimana berkembang mulai dari kecil sampai besar, tingkat agresifnya juga berbeda. Kecil waktu mungkin hewan waktu kecil ya, sorry tadi ada gangguan sedikit. Ya, hewan ketika kecil ketemu dengan pesaingnya jantan lain, ini belum memunculkan agresivitas. Tapi ketika sudah dewasa, agresivitas tiba-tiba muncul. Aneh ya? Karena apa? Karena ada secara fisiologis ada hormon yang melatar belakangi. Jadi pada saat sudah dewasa, ada hormon tertentu yang sudah berkembang, yang sudah cukup banyak jumlahnya, sehingga level agresivitasnya menjadi lebih tinggi. Dan memang secara mindset kalau pada manusia, pada saat kecil, mungkin dalam konteks perebutan pasangan, kita belum merasakan bahwa pasangan itu penting. Tapi setelah dewasa, dia masuk proses pembelajaran, dia merasa pasangan itu sangat penting dan saya harus perebutkan dengan cara apapun. Itu perkembangan. Yang berikutnya, ini terkait dengan kesintasan. Jadi bagaimana perilaku mampu untuk meningkatkan kesintasan dan juga reproduksi. Jadi cerita yang tadi awal, ketika dengan mungkin dengan apa namanya, anggaplah burung yang warnanya sangat mencolok, yang warna merah, itu kalau kita sebenarnya kan dalam 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 dunia burung mungkin Arin lebih paham itu ya. Jantan yang paling berwarna, paling cantik itu paling disukai oleh betina. Jadi betina akan mencari jantan yang paling cantik. Cantik itu berarti warnanya paling cerah, warnanya mungkin paling beragam dibandingkan dengan jantan yang lain. Betul ya, gitu ya. Yang di sini cowok juga mungkin sama, melihat cewek yang mungkin paling cantik gitu ya, atau paling paling inilah paling punya banyak kelebihan gitu ya. Nah, dalam konteks burung, ternyata kalau kita pelajari ke depannya atau mungkin ke belakangnya, berarti mundur ya, mundur atau maju, warna merah bukan sekedar warna, bukan sekedar sesuatu yang tidak memiliki arti apa-apa. Tapi warna merah ini umumnya atau biasanya ada keterkaitan dengan kesintasan. Ada beberapa penelitian yang mengungkap bahwa semakin cerah suatu warna pada burung, itu semakin rendah ektoparasitnya, semakin rendah. Jadi kemampuan untuk survive-nya jauh lebih tinggi dibandingkan burung yang warnanya kusam. Itu hasil penelitian tuh. Nah, yang menariknya ternyata kemampuan ini, feature ini, trait ini bisa diwariskan, akan menghasilkan. Pertama nih yang menarik, ternyata menghasilkan keturunan yang jauh lebih banyak dibandingkan burung yang warnanya kusam. Itu penelitian tuh, hasil penelitian. Jumlahnya lebih banyak. Yang kedua, tingkat kesintasan anaknya juga rata-rata tinggi karena memiliki warna yang sama dengan jantannya, dengan bapaknya gitu ya. Jadi kesintasan tinggi. Ini kita bicara mundur ke depan, mundur ke belakang atau maju ke depan sedikit untuk bisa melihat apakah perilaku yang ada, perilaku bernyanyi atau apapun ini ada kaitannya dengan kesintasan. Berikutnya, bagaimana evolusi menghasilkan suatu produk berupa perilaku. Jadi evolusi yang berjalan itu ya, bertahap dari awal sampai sekarang itu bisa menghasilkan suatu produk perilaku yang ada saat ini. Kemudian serta apa yang mendasari perilaku itu muncul secara evolusi. Ini kita bicara riwayat evolusi. Itu 4 kajian penting yang mesti kita munculkan untuk bisa memahami lebih dalam terkait dengan perilaku hewan. Nah, kalau kita petakan, jadi ada dua nih, ada proximate, ada juga ultimate. Proximate, ultimate. Proximate berarti mempelajari yang sifatnya langsung ya, yang sifatnya itu langsung bisa kita amati. Jadi kayak mekanistik, stimulusnya apa? Kalau perkembangan, kira-kira secara perkembangan pembelajaran itu seperti apa? Nah, kalau yang ultimate, kita harus melihat ke jauh ke depan atau jauh ke belakang. Jadi kita biasanya dalam penelitian itu kita akan
melihat suatu perilaku pada beberapa generasi ke bawah. Jadi generasi 1, generasi 2, generasi 3, sehingga bisa dipetakan apakah perilaku yang dimunculkan itu memang mendukung kesintasan atau tidak. Apakah perilaku yang dimunculkan memang perilaku yang sangat-sangat fitness secara seleksi alam. Itu nanti kita akan lihat menggunakan pengamatan beberapa generasi ke depan. Bisa 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun itu ya. Jadi kita akan amati untuk mendapatkan eh, apa namanya kajian yang sifatnya ultimate ya. Ini memang sangat-sangat susah sekali ultimate karena butuh waktu yang cukup lama, tapi hasilnya sangat-sangat bagus. Jadi kalau Anda bicara, kalau kita bicara ini ya, publikasi, biasanya yang memang akan lebih cepat diterima adalah kajian yang pendekatannya ultimate, bukan sekedar proximate, bukan sekedar melihat stimulusnya apa sih, bukan sekedar melihat perkembangannya seperti apa sih, pembelajaran seperti apa sih, tapi bagaimana suatu perilaku itu bisa membantu individu itu untuk survive dan juga untuk memiliki generasi yang baik. Itu masalah dalam kajian perilaku hewan. Ya, secara definisi inilah perilaku hewan. Kita ambil yang paling general karena memang banyak sekali versi, apalagi kalau kita bicara manusia, perilakunya beda lagi, definisinya jauh lebih kompleks. Kalau kemarin atau acara apa ya, acara temu alumni ada yang hadir kah? Pak Ade kan memberikan sambutan. Ada perbedaan. Kalau di hewan itu senang dan bahagia sama, tapi kalau di eh, apa namanya di manusia senang dan bahagia itu berbeda. Kalau manusia senang dalam arti kata, semisal hari ini ada yang memberikan kita uang, kita senang, tapi belum tentu bahagia. Bahagia itu berarti memang sudah di level yang lebih tinggi. Jadi kita sudah hidup nyaman, hidup ya bahasanya itu ya. Kita cukup ya, cukup atau ya cukup ya, cukup. Jadi ketika butuh ini ada cukup gitu kan, butuh ini cukup, kenyamanannya ada, keamanannya ada, semuanya tercukupi. Itu masuk level yang bahagia. Kalau senang bisa jadi belum memenuhi semuanya. Jadi ada perbedaan tuh antara manusia dengan hewan. Jauh lebih kompleks lagi untuk bahas manusia. Baik, secara general, perilaku adalah respon terkoordinasi yang dilakukan oleh seluruh makhluk hidup menanggapi ini kelebihan A1, stimulus internal dan juga eksternal. Jadi ini definisi ini mengakomodir konsep perilaku klasik dan juga modern. Kemudian fokus kepada kajian pada tingkat organisme, bukan organ. Jadi tidak ada perilaku organ pencernaan, tidak ada perilaku organ jantung. Jadi levelnya paling rendah adalah organisme, bukan organ, bukan sel, apalagi DNA. Dan juga bukan populasi, bukan juga komunitas. Tingkatnya adalah individu. Ya meskipun nanti kalau secara ekologi bisa kita ekstrapolasi ke dalam level populasi atau komunitas. Tapi kajiannya di level individu atau organisme. Baik, ada 3 pondasi dasar yang harus kita kuatkan untuk mempelajari perilaku hewan. Yang pertama seleksi alam. Seleksi alam sepertinya sudah dipelajari di biologi umum, harusnya sudah ya karena ada bab terkait dengan evolusi di biologi umum. Yaitu trait utama yang mendukung keberlanjutan dan terwarisi dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, pondasi terkait dengan pembelajaran, trait penting untuk berlanjutan. Ini bedanya dengan seleksi alam. Seleksi alam itu waktunya cukup panjang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau pembelajaran hanya satu generasi, meskipun tidak menutup kemungkinan apa yang dia pelajari itu terwariskan. Bahkan kalau dulu di tahun 2015, saya lupa, 15 kalau tidak salah, ada suatu penelitian, saya mungkin sudah sampaikan ke kakak tingkat ya, penelitian bahwa sesuatu yang dipelajari oleh nenek moyang terkait dengan ketakutan akan kecoa sama ular, itu ternyata terwariskan menjadi perilaku yang innate. Innate itu tertanam dalam DNA kita. Jadi belajar, nenek moyangnya belajar nih.
diturunkan ke generasi berikutnya. Jadi terwariskan tuh pembelajarannya. Generasi berikutnya juga mewariskan ke generasi berikutnya, berikutnya semuanya sampai di akhir. Akhirnya, karena sudah menjadi suatu kultur, suatu pengetahuan yang umum di suatu masyarakat, pengetahuan itu bisa mendukung seleksi alam dan masuk ke dalam level DNA. Sehingga akhirnya rasa takut itu, takut kita dengan kecoa, takut kita dengan ular itu merupakan sifat yang memang ada dalam DNA kita. Jadi seberapa beraninya kita, itu pasti ada rasa takut dengan kecoa. Jadi kalau ada anak cowok di sini yang sosokan berani dengan kecoa, sebenarnya ada satu baris DNA pada dirinya yang memang takut dengan kecoa gitu. Tetap akan menghindari kecoa. Jadi ada rasa takutnya, apalagi ular. Itu pembelajaran yang ternyata terwariskan menjadi innate behavior. Jadi perilaku yang innate, yang tertanam dalam DNA. Yang berikutnya adalah transmisi kultural. Trait yang berkembang dalam populasi melalui pembelajaran sosial. Nanti kita akan pelajari. Nah, ini ada cerita beberapa fondasi tadi. Yang pertama seleksi alam. Ini apa ya? Hewan apa ya? Jangkrik ya? Jangkrik. Menarik nih. Jadi ada suatu kajian di luar sana. Jangkrik itu kan bersuara ya, menggunakan sayap. Ini sayapnya nih. Yang satu agak melengkung, ada lipatannya. Yang satu sayapnya sayap yang rata ya, yang flat. Jadi jangkrik itu kan bersuara ya, bersuara menggunakan sayapnya. Tujuannya apa sih jangkrik itu bersuara? Tujuannya untuk mencari pasangan, untuk memikat pasangan. Biasanya dikeluarkan adalah advertisement, suara panggilan, untuk bisa menghadirkan betina mendekatinya dia, mendekati jantan ini. Jadi apa namanya, seperti sinyal lah gitu ya, sinyal jarak jauh untuk memberitahu betina bahwa saya ada di sini loh gitu, dan saya menawan berdasarkan suaranya. Biasanya suara itu berkorelasi dengan penampilan. Suara yang semakin, saya kurang tahu kalau di jangkrik, kalau di katak, suara yang semakin rendah frekuensinya itu semakin menarik penampilannya. Kalau di hewan, menarik penampilan itu berarti untuk jantan ukurannya lebih besar dan kemampuan untuk mencari makannya jauh lebih baik. Ini ada korelasi. Jadi betina akan datang tuh, akan menghampiri jantan yang suaranya paling bagus, paling kencang atau mungkin frekuensinya paling rendah gitu ya. Nah, tapi yang tadi saya sampaikan di awal, mencari pasangan itu sangat-sangat mahal. Karena untuk menarik perhatian betina, ini ada konsekuensi. Apa yang terjadi? Konsekuensinya itu selain menarik betina, juga menarik eavesdropper. Eavesdropper itu adalah parasit yang mendatangi, menghampiri kita menggunakan isyarat. Salah satunya adalah isyarat suara. Jadi semakin sering kita ngomong, semakin sering kita, semisal nih ya, didatangi oleh nyamuk. Ini juga sama. Semakin sering jangkrik ini bersuara, semakin bagus jangkrik ini bersuara, maka flies, nyamuk itu ya, nyamuk akan semakin mudah untuk menemukannya. Dan apa yang terjadi? Karena mudah ditemukan, nyamuk itu akan menginjeksikan telur ke dalam tubuh si jangkrik ini nih. Sehingga temuan yang diperoleh, sebagian besar jangkrik yang bersuara di dalamnya pasti ada larva dari si flies-nya tadi, si nyamuknya tuh, si lalatnya ya. Tuh, ada larvanya dan sebagian besar mati karena ada parasitnya, ada endoparasitnya dari si flies tadi. Nah, tapi ternyata di situ ada dua populasi. Yang satu adalah jangkrik yang tidak bersuara, yang sayapnya flat ya. Nah, ketika dikaji, ternyata jangkrik yang tidak bersuara memiliki ketahanan yang lebih baik. Tidak ditemukan adanya endoparasit. Jadi flies-nya itu susah untuk mendeteksi di mana sih posisinya jangkrik ini nih. Gitu. Jadi dia jauh lebih aman. Nah, dari sini menunjukkan bahwa ada perilaku yang link dengan apa namanya kesintasannya dan seleksi alam, sehingga pada akhirnya populasi jangkrik yang bersuara itu sedikit, menjadi sedikit. Lebih banyak populasi jangkrik yang tidak bersuara.
Itu secara seleksi alam. Jadi yang bersuara kalah dengan yang tidak bersuara. Dan menariknya lagi, karena tadi terkait dengan mencari pasangan ya, betina lebih suka dengan jantan yang bersuara dibandingkan dengan jantan yang tidak bersuara. Adaptasi secara seleksi alam yang dilakukan oleh jangkrik yang tidak bersuara, dia kurang ajar nih. Jadi mendekati jangkrik yang bersuara. Jadi simbiosisnya parasitisme mungkin ya. Mendekati jangkrik yang bersuara pada saat musim kawin untuk mendapatkan apa namanya untuk mendapatkan peluang yang sama dengan jangkrik yang bersuara untuk ditemukan oleh si betina. Kalau sudah datang tuh betinanya di bahasanya apa tuh ya? Kalau bahasa gaulnya di ini ya di apa namanya ditikung lah ditikung ya ditikung sama jangkrik yang tidak bersuara ini sehingga betinanya memilih jangkrik yang tidak bersuara. Padahal yang sudah berupaya keras adalah jangkrik yang bersuara. Kurang ajar betul itu ya. Di manusia juga mungkin ada itu ya. Tapi itulah yang terjadi. Jadi seleksi alam akhirnya membuat suatu pola, ada jangkrik yang bersuara dan juga yang tidak bersuara. Yang tidak bersuara punya perilaku mendekati jangkrik yang bersuara untuk mendapatkan betina, kemudian ditikung gitu ya. Itu cerita seleksi alam yang sangat bagus. Ini juga sama, ada xenofobia. Apa itu xenofobia? Takut dengan orang asing. Ada di sini yang takut dengan orang asing? Introvert kali ya. Nanti di hewan juga ada. Nanti kita akan belajar juga kepribadian pada hewan. Nanti ada hewan yang takut dengan individu asing. Jadi yang tidak dikenal, bukan circle-nya, itu dihindari. Nah, kasus ini menarik. Dikaji pada tikus nih, tikus mole ya. Ada tikus ini tinggal di dua area, yang satu di area yang kering, yang satu di area yang agak lembab. Di area yang agak lembab, karena presipitasinya cukup sering, maka resourcesnya jauh lebih melimpah dibandingkan di lingkungan yang kering nih, di arid ya. Nah, karena resourcesnya agak jarang di lokasi yang kering, yang arid, maka dia jauh lebih xenofobia dibandingkan yang ada di lokasi yang mesik, yang lembab ya. Jadi kalau ada intruder tuh, ada individu asing, itu pasti langsung di dicegah. Pasti akan ada sifat agresif ya untuk melawan eh, individu asing yang datang. Sedangkan di Mesik karena resource-nya banyak, jadi dia tidak terlalu ini ya, tidak terlalu apa namanya keras. Ada individu asing ya silakan masuk. Sama halnya dengan kita. Jadi kalau kita dalam kondisi yang sangat kritis, supply sangat sedikit, maka kita akan membatasi orang untuk datang dan mengambil resources kita. Jadi lebih lebih sensitif dengan individu asing. Ini juga seleksi alam dan itu berjalan dari generasi ke generasi berikutnya. Yang berikutnya pembelajaran ini juga menarik nih. Ini eksperimennya dengan menggunakan belalang. Jadi ada dua skema yang diterapkan, skema treatment dengan skema kontrol ya. Treatmentnya itu di sini nih ada dua jenis makan. Yang satu makanan yang lengkap ya, nutrisinya lengkap. Yang satu nutrisinya tidak lengkap. Jadi yang B itu tidak lengkap. Nah, dalam D itu yang lengkap, B itu tidak lengkap. Dalam skenario ini dibuat yang lengkap itu, ini ya treatmentnya, warnanya selalu hijau dan baunya bau citral. Citral itu bau lemon ya. Yang satu baunya bau jerami, bau apa tuh kalau rumput dipotong. Ini dibuat konsisten. Yang D selalu baunya bau citral, bau lemon. Yang B warnanya coklat nih, warnanya coklat. Yang ininya kurang ya, kurang nutrisinya kurang lengkap. Warnanya selalu coklat dan baunya bau jerami, jerami dipotong gitu ya. Ini yang perlakuan, ini yang apa kontrol. Yang kontrol tidak ada nih, tidak ada ininya dibuat acak ya. D-nya itu kadang-kadang warna coklat atau mungkin warna biru, kemudian ininya juga baunya dibuat acak sehingga tidak ada pembelajaran yang bisa dilakukan. Nah, hasilnya memang jelas ya. Jadi ketika dibuat konsisten, belalangnya belajar untuk mengenali makanan berdasarkan
warna, dan juga berdasarkan baunya. Jadi kalau bau lemon sudah pasti itu makanan yang bergizi. Dia belajar di situ nih. Dia bisa mengenali makanan bergizi dari baunya dan juga dari warnanya. Sehingga yang terjadi, yang pertama, jumlah visitasi belalang ke makanan yang ini ya, yang treatment, jumlah visitasi belalang ke makanan yang bergizi itu sangat tinggi dibandingkan yang kontrol ya. Waktu untuk menemukan makanannya juga semakin cepat dibandingkan yang kontrol. Karena dia sudah ada pembelajaran tuh, seperti kita. Pembelajaran, jadi kalau dari rumah ke kampus naik busway biasanya waktunya 1 jam. Jadi kalau saya berangkat jam 7, jam 8 sampai gitu ya. Tapi kalau ada apa namanya, ada eh, tapi dia mungkin 5 menit sekali, 5 menit sekali gitu ya berangkatnya si datangnya si busway. Dari situ kita ada pembelajaran. Jadi untuk bisa sampai lebih awal, ini kan berkali-kali berarti ya kalau pembelajaran. Hari pertama di awal mungkin Anda telat karena salah perhitungan. Di situ Anda belajar. Hari kedua Anda belajar menguatkan kembali. Ketiga lama-lama Anda tahu oh polanya seperti ini sehingga akhirnya di hari berikutnya Anda tidak pernah terlambat. Itu konsekuensi dari pembelajaran. Yang terakhir adalah transmisi kultural. Ini menarik dipelajari pada tikus nih, tikus. Tikus itu kalau kita perhatikan ada demonstrator, ada juga observer. Jadi kalau Anda amati tikus Scots misal, ada satu tikus kita kenal sebagai demonstrator adalah tikus yang selalu spekulatif, selalu trial lah gitu. Ada makanan baru, dia cobain tuh. Itu namanya demonstrator. Semisal dia menemukan sosis. Sosis adalah menu baru yang belum pernah dimakan sebelumnya. Jadi tikus ini, demonstrator ini belum tahu nilai gizinya seperti apa, apakah bagus atau tidak. Nanti kita juga akan belajar ya terkait dengan optimal foraging theory. Dan juga belum mengetahui apakah ini beracun atau tidak. Itu demonstrator tuh. Dia makan, makan, kemudian dia pulang ke sarangnya. Di sarangnya ada observer. Jadi observer itu bukan pengamat ya, bukan individu yang mengamati tikus demonstrator untuk foraging, tapi dia ada di rumah. Di rumah dia menggunakan olfactory untuk bisa dicium-cium tuh, dicium-cium nih, gambar yang ini nih, dicium-cium untuk deteksi makanan apa yang baru dimakan oleh si demonstrator. Kemudian diamati, dicium-cium, ternyata berdasarkan analisis olfaktorinya diketahui makanannya aman, tidak beracun, dan juga bergizi tinggi. Sehingga si observer ini akhirnya tanpa dia pernah mengamati langsung, dia tahu kalau makanan ini adalah makanan yang layak untuk dimakan, meskipun itu menu baru dan belum pernah diamati sebelumnya. Hanya menggunakan olfaktori, namanya observer. Nah, kalau kita lihat lagi, ternyata sebenarnya ada, saya juga somehow kita juga kurang paham, ternyata ada observer lain. Ada next generation yang jadi observer, itu yang melihat secara langsung atau mungkin mencium juga. Di situ dia bisa mempelajari, oh ternyata sosis itu adalah makanan yang layak. Sehingga mengapa, ini cerita yang terjadi baru-baru ini ya, di mana tuh di Indramayu, tikusnya banyak sekali, memang itu dikeluhkan oleh petani, luar biasa. Akhirnya kebijakan terbaru dari bupatinya, Lukman Hakim, artis tuh, melepaskan burung hantu, ular, ularnya ular apa ya, saya lupa. Alvira mungkin tahu. Ular Vitiascoros kalau nggak salah. Kalau burungnya burung hantu, kayaknya Tito deh burung hantunya. Dan satu lagi saya lupa. Pokoknya semua predatornya si tikus. Ini susah dibasmi karena mereka ada transmisi kultural. Satu individu makan racun nih, pulang dicium-cium, oh ini bahaya. Besoknya si observernya tidak akan makan makanan yang beracun. Jadi transmisi kulturnya cepat sekali. Bahkan ada sampai level yang apa namanya lebih luas lagi, snowball berarti ya. Jadi ada observer lain segala macam yang juga nyiumin itu. Jadi kalau di koloni itu kan dia saling 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 mencium ya, mencium satu sama lain, olfaktori dicium. Oh ini ada si A ini tadi keluar nih. Jadi seperti membaca perjalanan tapi menggunakan olfaktori gitu ya.
Si A tadi keluar nih, dia tadi jam segini makan ini, terus pergi lagi makan ini, makan ini, makan ini. Ternyata makanan yang ini bergizi nih, yang makanan yang ini tidak bergizi. Jadi menggunakan olfaktori bisa membaca tuh perjalanannya seperti apa yang dimakan, foragingnya seperti apa, kemudian dicontohkan, dilakukan. Jadi pembelajaran yang unik ya, pembelajarannya olfaktori, bukan bukan melihat, bukan mendengar. Kalau kita kan melihat audio visual ya, kalau dia juga ada penciuman. Jadi pelajari suatu makanan berdasarkan penciumannya. Ini menarik. Jadi transmisi kultural yang menyebabkan tikus itu menjadi salah satu masalah terbesar di mana-mana, termasuk di perkotaan, terutama tikus got. Populasinya tidak pernah bisa berkurang ya, meskipun berbagai macam cara sudah dilakukan karena dia punya kemampuan ini. Salah satu yang bisa dilakukan ya menghadirkan predator alaminya. Kalau di kota itu yang bagus biawak. Jadi biawak itu bisa menjadi salah satu, kita nanti belajar urban, biodiversitas urban. Jadi bagaimana keterkaitan antara hewan bisa membantu kita mengurangi masalah yang ada di perkotaan. Caranya dengan menggunakan biawak, lepasin aja biawak, nanti dia akan dengan sendirinya secara otomatis bisa mengurangi populasi tikus got yang memang menjadi masalah di mana-mana. Kalau di rumah saya tikus got menyebabkan sinkhole tuh. Jadi tanahnya kosong di bawah, akhirnya jalanannya bisa ambles ya. Itu jadi masalah. Di rumah juga kalau masuk level kerusakannya jauh lebih tinggi dibandingkan tikus loteng sama tikus yang kecil tuh. Tikus nying-nying ya yang mirip dengan si mencit. Jadi kerusakannya memang luar biasa. Baik, itu terkait dengan transmisi kultural. Ini terakhir beberapa pendekatan terkait dengan ilmu perilaku hewan. Ada konsep, ada teoritis, dan juga empiris. Konsep berarti kita menggunakan konsep-konsep yang ada pada ilmu perilaku hewan untuk kita tuangkan dalam kegiatan penelitian. Kalau teori berarti kita melihat hubungan antara satu dengan yang lain untuk menghadirkan banyak hipotesis. Kalau konsep salah satunya adalah ini ya terkait dengan fitness itu bisa kita tuangkan. Teori ada hipotesis banyak sekali nanti kita akan pelajari. Ada teori terkait dengan selection bias nanti kita akan lihat. Ada teori terkait dengan macam-macam ya. Bahkan ada teori terkait dengan bahwa persaingan itu sudah terjadi dari mulai kita berada di dalam sel sperma. Jadi sebelumnya yang cowok-cowok, sebelum Anda lahir pun, masih dalam sperma pun, Anda sudah punya perilaku untuk bersaing. Jadi agresivitasnya sudah muncul tuh. Jadi kalau kita lihat lebih dalam, sperma itu kan saling bersaing dan beberapa mungkin saling membunuh gitu ya. Satu sperma membunuh yang lain. Kalau sel telur kan umumnya tunggal ya, jadi mungkin persaingan lemah. Tapi sperma banyak tuh. Jadi sudah bersaing. Sudah bersaing di situ untuk bisa memenangkan kontes. Setelah jadi, jigotnya juga kalau ada kembar itu juga bersaing. Sebenarnya kembar itu juga bermasalah karena dia pasti akan bersaing. Nah, pas keluar juga kita bersaing. Jadi teori-teori seperti ini sangat bagus untuk bisa kita tuangkan. Kalau Anda ingin penelitian perilaku di perkotaan juga bagus. Pada level sperma, apakah betul sperma, semisal mungkin sperma tikus yang ada di perkotaan jauh lebih agresif atau jauh lebih survive dibandingkan tikus yang ada di pinggiran, kayak menarik juga untuk kita kaji. Nah, empiris terkait dengan apa yang kita lihat. Jadi kalau kita lihat kucing, kenapa sih kucing kalau berkelahi tubuhnya selalu dinaikkan, kemudian kenapa suaranya selalu direndahkan itu frekuensinya? Atau kalau kucing direndahkan atau ditinggikan ya? Saya agak-agak ini. Setahu saya yang rendah itu jauh lebih unggul. Jadi indikasinya semakin rendah semakin kuat. Sehingga pesaingnya belum berkelahi aja udah mundur tuh dengerin suaranya. Jadi kalau ada sini ada siapa Aska berantem dengan siapa gitu. Suaranya Aska agak-agak besar gitu. Mau apa kamu gitu. Itu orangnya udah takut duluan itu biasanya. Jadi belum belum mukul Aska aja udah ketakutan duluan karena suaranya sudah lantang sekali. Cowok banget lah gitu ya. Manly banget lah gitu. Itu beberapa pendekatan yang mungkin nanti akan dipelajari. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan?
Tidak ada. Adakah pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya rasa cukup dari saya untuk hari ini di awal. Semoga bisa diikuti dan dinikmati pengantar untuk perilaku hewan. Insya Allah untuk minggu depan kita sudah masuk secara luring. Karena kalau untuk IPH memang enaknya kita bertemu secara luring ya dibandingkan daring ya. Jadi banyak interaksi. Jadi apa yang saya amati mungkin berbeda dengan yang Anda amati. Mungkin Anda di rumah yang diamati bukan tikus, tapi mungkin ada ulet atau apa. Jadi Anda juga bisa bercerita. Saya juga ada Pak di rumah nih ada ulet, polanya sama seperti ini segala macam. Itu kira-kira link dengan apa yang disampaikan atau tidak gitu. Nanti kita bisa saling berdiskusi secara luring ya. Eh, kemudian apa lagi untuk yang ya semoga kondisinya sudah membaik sehingga minggu depan kita sudah bisa melaksanakan pertemuan secara luring. Eh, dan minggu depan sudah bisa kita pastikan jumlah yang fixnya, pesertanya, dan komposisinya siapa aja, sehingga nanti saya bisa eh, plotting untuk kelompok, dan mungkin di pertengahan atau mungkin di seperempat pertemuan akan saya sampaikan terkait dengan project base yang mesti Anda lakukan di setiap kelompok ya. Kemungkinan akan berbeda-beda setiap kelompok. Saya rasa itu. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Silakan.